Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bab tumbuh dan kembang di kelas 12 bab pertama ya. Nah, dua kata ini, tumbuh dan kembang ini selalu bersamaan ya. Jadi bukan berarti tumbuh dan kembang itu memiliki arti yang sama, berbeda. Dan ini merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini tumbuh dan kembang yang tadi saya sudah jelaskan ini harus beriringan. Nah, di sini sebagai contoh pada manusia ya. Kalau manusia bisa dilihat tumbuh dan kembangnya bisa dilihat dari rentang usianya ya, muda dari usia bayi, balita, anak-anak, remaja sampai dewasa. Tentu mengalami yang namanya tumbuh dan kembang. Jika hanya salah satu doang, otomatis ya itu mungkin ada yang bermasalah ya, faktor internalnya maupun faktor eksternalnya yang nanti saya akan jelaskan juga. Nah, di sini langsung saja akan menjabarkan satu persatu pengertian dari tumbuh dan kembang. Apa itu pertumbuhan? Di sini adanya pertambahan. Apa yang bertambah? Yang bertambah itu selnya ya, jumlah selnya. Terus ada juga volume selnya, ada juga massa selnya ya. Jadi jika selnya tidak ada penambahan, otomatis ini mungkin tidak akan tumbuh. Karena di sini ada kaitannya dengan pertambahan, otomatis ini sifatnya kuantitatif. Kuantitatif itu berhubungan dengan angka ya. Sebagai contoh, tinggi saya 163 cm. Berarti kan di sini saya ada pertumbuhan jumlah selnya, volume ataupun massa selnya ya. Ada kaitannya dengan angka, entah itu pertambahan berat badan, tinggi, dan lain-lain ya. Selanjutnya, sifatnya irreversible. Apa itu irreversible? Irreversible itu dia tidak dapat kembali ke awal ya. Maksudnya gini, tadi tinggi saya 163 cm. 1 tahun kemudian saya menyusut jadi 159, tidak ya. Jadi sifatnya irreversible. Nah, ini pengertian dari pertumbuhan. Selanjutnya, adapun pengertian perkembangan. Kalau perkembangan di sini proses menuju kedewasaan. Kalau di biologi ada istilah namanya itu diferensiasi atau diferensial ya. Maksudnya menuju kedewasaan, ini balik lagi juga selnya ya. Ini kaitannya dengan ini, terjadi pembentukan jaringan. Oke, kalau membahas tentang sel jaringan ini waktu kelas 7 kalian pernah belajar ya, sebelum menjadi individu lengkap seperti ini ada tahap-tahapannya ya. Dari yang terkecil, unit struktural terkecil penyusun makhluk hidup itu sel. Terus ada jaringan. Apa itu jaringan? Jaringan merupakan gabungan dari sel yang memiliki tugas dan fungsi yang sama membentuk suatu jaringan. Ini melalui perkembangannya. Selanjutnya jadi organ. Selanjutnya ada sistem organ. Selanjutnya ada barulah terbentuk organisme. Kalau kita lanjutkan lagi, gabungan dari organisme ini atau individu ya, sejenis membentuk suatu populasi, komunitas, ekosistem, bioma, biosfer ya. Tapi kita cukup sampai di sini aja, organisme. Sebenarnya ada di sini ada yang lebih kecil lagi, ada molekul. Selanjutnya ada yang lebih kecil lagi, atom. Tapi kita bahasanya biologi ya, jadi dari sel dulu aja ya. Ini, jadi maksudnya gini, sebelum kita menjadi organisme ini melalui fertilisasi tentu aja ya, sel. Contohnya ketemunya sel telur dengan sel ovum. Dia melakukan fertilisasi, kawin, jadi zigot. Nah, di zigot inilah terbentuk jaringan. Nanti tumbuh menjadi embrio. Pada tahap embrio ini akan membentuk suatu organ-organ. Masih di dalam kandungan ya, janin. Selanjutnya memiliki sistem organ, contohnya sistem peredaran darah dan lain-lain. Barulah terbentuk bayi pada saat dilahirkan. Itu urut-urutannya ya. Jadi sebelum menjadi organisme ini ternyata melalui beberapa tahapan ya. Nah,
pengertian yang saya hapus ya. Ini karena pembahasan sel itu nanti di kelas 11. Waktu kelas 11 ya. Kan kalian juga udah pernah belajar. Nah, proses menuju kedewasaan atau diferensiasi ini kaitannya dengan terjadinya pembentukan jaringan. Selanjutnya, kalau di sini kuantitatif, berarti di sini sifatnya kualitatif. Apa itu kualitatif? Berarti ini nggak ada sama sekali kaitannya dengan angka. Sebagai contoh, suatu kedewasaan itu kan tidak bisa diukur dengan angka ya. Nah, selanjutnya, kalau ini sifatnya irreversible, berarti di sini sifatnya reversible. Tinggal kebalikannya aja. Reversible itu berarti tidak bisa kembali ke awal ya. Balik lagi, ini maksudnya selnya. Kalau reversible berarti bisa kembali ke awal, bukan berarti umur saya sudah 27 tahun jadi 20 tahun kemudian, enggak ya. Tapi maksudnya selnya itu beregenerasi ya. Sebagai contoh, dokter kan biasanya bisa memvonis usia seseorang ya, tapi kalau masalah itu kan makhluk alam. Itu bisa dilihat dari umur selnya ya. Sebagai contoh, ada sel darah merah atau eritrosit. Dia memiliki umur kurang lebih 120 hari kelahiran. Ini kalau untuk donor darah biasanya 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Justru kita akan menurunkannya itu sel darah yang sudah tua ya. Orang yang donor darah biasanya justru semakin nambah sehat ya. Karena daya regenerasi sel kita pun sangat cepat ya. Jadi nggak usah takut nanti kehabisan darah bu, nah, ya. Nah, ini merupakan pengertian perkembangan ya. Jadi proses menuju kedewasaan, kualitatif dan reversible. Kalau pada tumbuhan ditandai dengan apa? Kalau pada tumbuhan ditandai dengan munculnya organ bunga. Kok bunga bu? Karena bunga tersebut merupakan organ reproduksi ya, yang mana ada benang sari dan putih ya. Setelah berbunga kan biasanya tanaman akan berbuah ya. Ini merupakan pengertian tumbuh dan kembang. Jadi jangan sampai ketukar ya, walaupun ini selalu bersamaan kata-kata ini ya. Ini sering sekali keluar di soal-soal untuk membedakan antara tumbuh dan kembang. Nah, selanjutnya ini sering ditanyakan juga di soal, ada yang namanya kurva ya. Di sini pertumbuhan mempunyai kecepatan tumbuh yang bisa diukur dan dijadikan kurva. Disebut kurva apa? Disebut dengan kurva sigmoid ya. Jadi ingat-ingat, kurva sigmoid merupakan kecepatan tumbuh yang bisa diukur dan dijadikan kurva. Bagaimana gambaran kurvanya? Nah, di sini ada tata tumbuhan melalui apa maksudnya kurva sigmoid ini ya. Jadi sumbu Y menunjukkan V, kalau di fisika itu V kecepatannya. Sementara kalau sumbu X-nya menunjukkan, ingat ini T kecil ya, kalau T besar di fisika periode. Jadi di sini menunjukkan waktunya. Di sini ada 3 fasenya ya. Fase 1, 2, dan fase yang ketiga. Sebenarnya bisa dilihat dari fase ininya pun kita bisa mengetahui ataupun langsung pengertiannya ya. Dari yang pertama itu naik, terus yang kedua dia stuck ya, ataupun dia tetap, selanjutnya dia akan turun. Nah, lebih perjelas nih ada 3 fasenya. Fase yang pertama logaritmik. Apa itu logaritmik? Jadi kecepatannya tumbuhnya itu nih dari 0, awalnya mulai lambat tapi sangat pesat ya, cepat. Jadi dari tumbuhnya lambat menjadi cepat. Yang kedua ada fase linear. Di sini fase linear itu di tengah-tengah puncak ya. Di sini dia mulai lambat, mungkin dia capek ya karena dia habis naik tuh, akhirnya dia mulai lambat sehingga dia akan tetap di sini konstan itu atau tetap ya. Nah, selanjutnya fase ketiga dia mulai adanya penurunan atau fase penurunan. Di sini kecepatan tubuhnya mulai menurun, capek ya. Kenapa? Karena dia sudah matang ya, tumbuhan tersebut sudah matang gitu. Jadi kurang lebih ini 3 fase pada kurva sigmoid. Kalian ingat-ingat logaritmik, linear, dan penuaannya ya. Jadi saya bikin jembatan keledainya biar mudah kalian ingatnya.
Kamu ingat-ingat makanan manis aja ya, permen. Apa itu? Lollipop. Tapi ingat, ini bukan lollipop, tapi lollipop. Saya ambil dari kata logaritmik, linear, dan penuaan ya. Jadi ini sering sekali keluar juga di soal-soal UN ya. 3 fase pada kurva sigmoid itu ada fase logaritmik, fase linear, dan fase penuaan. Pengertiannya kalian bisa dibayangkan aja kurvanya. Yang pertama dari naik, start, terus turun seperti itu kurang lebih ya. Cukup penjelasan dari saya tentang tumbuh dan kembang dan kurva sigmoid. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor tumbuh dan kembang pada tumbuhan. Di sini tentunya ada 2 faktor ya. Saya tuliskan terlebih dahulu. Yang pertama ada faktor internal ya. Internal, kaulah in berarti dari dalam. Di sini hanya ada 2 ya. Ada faktor keturunan atau gen ya. Ini sangat mempengaruhi. Selanjutnya ada juga hormon ya. Nah, di sini hormonnya. Nah, ini nanti mendetail ada di pembahasan materinya ya. Gen, hormon. Sebagai contoh hormon pada tumbuhan itu ada giberalin, sitokinin, ada oksin, ada asam aksisa, itu ada fungsinya masing-masing dan lain-lain ya. Nah, yang akan kita bahas itu ada yang namanya faktor yang kedua, faktor eksternalnya. Berarti dari luar X ya. Dari luar apa aja sih? Oke, ada suhu, ada pH, ada air dan lain-lain. Oke, biar lebih mudah untuk ingatnya, saya bikin jembatan kuda ya. Kalau orang Sunda mudah untuk menyimpulkannya ya, karena saya bikin jembatan kuda itu bahasa Sunda ya. Mudah untuk mengingatkannya ya. Jadi kalian ingat-ingat ada berapa? Supaya kelaken ya. Kalau orang Sunda kan ada penekanan gitu ya. Kalau orang Jawa sudah lagi sekolah prakon gitu ya. Nah, di sini apa aja? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, di sini ini sering sekali keluar biasanya di soal-soal ya. Untuk menyebutkan faktor eksternalnya. Apa aja ini? Yuk kita bahas satu per satu. Yang pertama, su, itu dari kata suhu ya. Yang kedua, ada yang namanya P dari kata pH ya, pH atau derajat keasaman ya. Yang ketiga, ini saya ambil dari cahaya ya, walaupun nggak pakai cek kuku ya, yang untuk memudahkannya aja ya. Jadi cahaya. Yang ketiga apa? Yang ketiga saya tulis di sini ya. Yang ketiga maaf. 1, 2, 3 ini yang keempat ya. Yang keempat ada ini kelembapan. Yang kelima ada A, itu air. Yang keenam ada bukan kel ya, kalau ini kecepatan angin. Ketujuh ada U, itu dari kata udara. Dan terakhir N itu nutrisi ya. Ini saya bikin sendiri versi saya ya. Jadi untuk memudahkan kalian mengingatnya, kalian ingat-ingat apa faktor eksternal tumbuh dan kembang pada tumbuhan. Kalian ingat
tropis, ada tumbuh ya di tempat dingin dan lain-lain. Ini ada suhu maksimum, suhu minimum, ada suhu optimum ya pembagiannya. pH atau derajat keasaman ini kaitannya dengan tanah ya. Jadi di sini ini juga mempengaruhi ya ini tumbuh dan kembangnya ya. Ada jenis tumbuhan yang memang cocok di tempat yang berair, ada yang tempat yang gembur ya kalau di tanah subur, ataupun di tempat yang kering. Sebagai contoh seperti kaktus ya di daerah gembur. Cahaya ini juga sangat peranannya sebagai fotosintesis ya. Syarat utama fotosintesis kan harus ada cahaya foto ya. Foto itu artinya cahaya ya. Selanjutnya kelembapan ini kaitannya dengan transpirasi. Transpirasi itu apa Bu? Transpirasi itu penguapan namanya ya. Air ini juga dibutuhkan ya, diperlukan untuk apa namanya? Fotosintesis juga ya. Selain dia bahan dasarnya cahaya, air juga diperlukan untuk fotosintesis ya. Kecepatan angin ini masih berhubungan dengan yang nomor 4, kaitannya dengan transpirasi juga atau penguapan udara. Ini kaitannya juga untuk fotosintesis ya, karena fotosintesis memerlukan karbon dioksida juga atau CO2. Dan ini nutrisi atau makanan. Ini nanti dibedakan menjadi 2, mikronutrien dan makro ya. Di sini mikro maksudnya diperlukan, makro ya. Mikro sesuai namanya diperlukan dalam jumlah yang kecil, sedikit. Ini kebalikannya, berarti ya dalam jumlah yang besar. Bukan berarti tumbuhan tersebut menyepelekan yang ini. Bukan ya. Sebagai contoh ini ada zat Mn ya. Mn atau di kimia itu mangan ya. Ini kandungannya itu ada di klorofil ya. Ada di klorofil. Jika tumbuhan tersebut kurang mangan atau Mn, apa yang terjadi? Akan mengalami klorosis ya. Klorosis itu apa? Tumbuhan akan mengalami pucet ya. Kaitannya kan dengan klorofil. Klorofil itu zat hijau daun ya. Kalau tadi kurang mangan walaupun dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, dia akan mengalami ini klorosis dengan ciri-ciri tanamannya nggak warna hijau subur, warnanya mulai pucat, nanti bisa lama-lama akan mati begitu. Kurang lebih ini yang membahas tentang faktor tumbuh dan kembang.